Halo sobat saya, di mana saja Anda berada. Saya kira kita semua mengetahui bahwa saat ini para petani sedang kelabakan. Para petani kembali dikorbankan oleh pemerintah yang selama ini berlagak seolah-olah tidak ada masalah dalam produksi pertanian. Bahkan untuk meyakinkan masyarakat, atau mungkin dirinya sendiri juga yakin, pemerintah pada tahun ini memangkas anggaran ketahanan pangan. Padahal mata anggaran ini sangat dibutuhkan untuk penyediaan bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti benih, pupuk, pengairan atau irigasi, pendampingan, dan stabilitas harga. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini 2022, dana untuk ketahanan pangan dipatok 92,2 triliun. Artinya turun sekitar 7 triliun atau 6,86% dibandingkan tahun 2021. Namun di tengah optimisme pemerintah yang demikian hebat, kini para petani betul-betul sangat kelabakan karena ternyata pemerintah telah memutuskan untuk melakukan impor beras secara besar-besaran dari berbagai negara. Ini jelas pukulan yang sangat berat bagi para petani. Para petani di Indonesia pada umumnya miskin. Mereka bukan tandingan Bulog yang telah memperoleh alokasi anggaran sebesar 4,4 triliun untuk mengimpor 500.000 ton beras dari berbagai negara. Betapa miskinnya petani Indonesia pada umumnya. Ini tampak dari kepemilikan lahan per keluarga yang hanya sekitar 1/3 hektar. Dan runyamnya lagi, menurut catatan Kementerian Pertanian, luas lahan pertanian di Indonesia juga terus menyusut. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan terkait dengan demikian besarnya anggaran Kementerian Pertanian dan berbagai macam program untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus perluasan lahan pertanian itu sendiri. Lahan yang menyusut ini menurut Kementerian Pertanian terdiri dari lahan yang beririgasi maupun non-irigasi. Dan penurunannya atau setara dengan produksi 6,5 juta ton beras. Menurut Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau AB2TI, para petani sekarang ini sudah sangat menderita karena ongkos produksi beras yang harus mereka keluarkan lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, dari setiap kilogram gabah kering panen atau GKP yang diproduksi, petani rugi Rp1.676. Ini karena harga pokok produksi atau HPP GKP yang ditetapkan oleh pemerintah hanya Rp4.200. Masih menurut AB2TI, para petani juga tidak berdaya menghadapi kenaikan biaya produksi yang sudah mencapai 30% sejak tahun 2019. Salah satu penyebab utama kenaikan biaya produksi tersebut adalah kebijakan pemerintah sendiri untuk mencabut subsidinya. Direktur PT Pupuk Indonesia Ahmad Bakir Pasaman mengatakan bahwa pencabutan subsidi tersebut menyebabkan pemerintah hanya sanggup memasok 1/3 pupuk bersubsidi dari kebutuhan petani secara keseluruhan. Sedangkan penyebab lainnya adalah, maksud saya penyebab kenaikan biaya produksi adalah kenaikan sewa lahan, upah buruh, dan berbagai macam sarana produksi. Kenaikan ongkos produksi tersebut juga tampak dalam laporan Bank Dunia
yang berjudul Indonesia Economic Prospect Desember 2022. Menurut laporan tersebut, harga beras di Indonesia jauh di atas negara-negara tetangganya seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand. Dalam 10 tahun terakhir, menurut laporan tersebut, harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Harga beras di Indonesia, menurut laporan tersebut, kurang lebih 20% lebih tinggi dibandingkan harga di Filipina dan 2 kali lipat dari harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menolak bila kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia belakangan ini terkait dengan kemerosotan produksi. Menurut Limpo, tidak ada masalah dengan produksi. Bahkan stok beras pada saat ini itu sudah berlebihan sehingga tidak perlu impor. Namun Bulog ternyata mempunyai angka yang lain dan mengaku membutuhkan impor beras secepatnya agar tidak terjadi krisis cadangan beras. Stok Bulog pada saat ini jauh berada di bawah target pemerintah yang mencapai 1,2 juta ton pada akhir tahun 2022. Siapa yang benar? Tidak jelas. Yang pasti ada aroma bisnis pribadi dalam hal ini. Karena ada pihak yang sangat diuntungkan, yaitu para produsen dan eksportir beras dari negara-negara tetangga, terutama Vietnam dan Thailand. Dan sebagaimana lazimnya dunia bisnis, angpau selalu bertebaran kepada siapa saja yang berjasa dalam mendatangkan keuntungan kepada produsen, dan orang itu bisa saja pejabat dari Indonesia tentunya. Sebagai penutup ingin saya ungkapkan bahwa penderitaan petani akan terus memburuk bila pemerintah tidak berhenti ugal-ugalan seperti melakukan pembangunan food estate di Kalimantan Tengah dan Papua yang telah menghabiskan demikian banyak biaya dan menghancurkan ratusan hektar hutan, bahkan ribuan hektar hutan yang ternyata harus dihentikan karena meskipun lahannya telah jadi, ternyata tidak ada orang yang mau menggarap sehingga tidak ada pilihan selain dihentikan. Dan sampai sekarang tidak jelas kemana pohon-pohon yang ditebang itu dijual dan siapa penjualnya, berapa keuntungannya, dan siapa pula penadahnya. Saya juga ingin mengingatkan, daripada terus-menerus melakukan impor, pemerintah sebaiknya berusaha lebih keras untuk menambah anggaran kepada para petani sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang produksi maupun distribusi sehingga mereka bisa bersaing dengan para petani di negara-negara tetangga. Karena kalau tidak, mereka ditekan terus-menerus oleh kerugian yang tak kunjung reda, maka banyak petani akan lebih memilih menanam tanaman yang bukan merupakan pangan pokok. Dan tentu saja sebagaimana kita ketahui semua, banyak petani yang alih profesi. Mereka pergi ke kota-kota, bahkan sampai ke luar negeri. Sekarang sudah makin terasa bahwa para petani senior dan juga pejabat, terutama pejabat pemerintah daerah, yang paham betul sangat sulit mencari anak-anak muda untuk terjun sebagai petani. Karena anak-anak muda ini tahu betul menjadi petani tanpa harapan, terutama terkait dengan keinginan mereka hidup lebih baik dan masa depan lebih cerah. Dan terakhir, pemerintah harus stop menjadikan petani sebagai pelengkap penderita perekonomian nasional. Sehingga tidak lagi hanya menyanjung mereka, memuja mereka di saat-saat kampanye. Setelah itu kembali mereka diabaikan. Oke,
Sobat saya di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam episode-episode berikutnya.